Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kembali lagi di channel Rian Dide. Kita akan belajar mengenai pemrograman dasar, mengenai pemakaian antarmuka atau user interface. Tujuan pembelajarannya hari ini adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan prosedur pembuatan antarmuka pada aplikasi. Nah, di sini kita lihat. Yang pertama kita belajar mengenai definisi antarmuka pada aplikasi. Jadi pengertian dari antarmuka pada aplikasi. Nah, antarmuka atau interface ini adalah salah satu layanan yang digunakan untuk sarana interaksi antar pengguna dengan sistem komputer. Berarti pengguna user itu dengan sistem komputernya ya. Nah, tujuannya adalah di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 6 ya. Ini mengomunikasikan fitur-fitur yang tersedia sehingga pengguna mudah mengerti dalam menjalankan sistem. Yang kedua, membuat tampilan program jadi lebih sederhana dan menarik. Yang ketiga, menampilkan hasil dari proses data yang diolah pada sistem atau program. Yang keempat, memudahkan pencarian data yang dihasilkan oleh suatu sistem program. Yang kelima, efisiensi waktu dalam pengolahan data yang dilakukan oleh pengguna. Dan yang terakhir itu mengurangi kesalahan pada saat masukkan data. Jadi ini adalah tujuan antarmuka pengguna. Untuk pembuatan antarmuka pengguna, hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu mengumpulkan data dan informasi ya. Mengumpulkan beberapa data dan informasi yang dibutuhkan oleh sistem untuk mencapai tujuan proyek dan kebutuhan pengguna. Ini yang perlu diperhatikan. Yang kedua itu menganalisis data dan informasi pada pengguna melalui diskusi dengan beberapa orang agar pengguna sistem dapat mudah dan memahami antarmuka pengguna suatu aplikasi. Ini yang kedua. Yang ketiga itu di sini mengembangkan proses atau alur informasi dan data dari sistem menggunakan flowchart ya atau diagram alir sistem. Ini mengembangkan proses. Jadi bisa dikembangkan ya melalui diagram flowchart. Terus yang keempat itu mengembangkan wireframes dalam bentuk kertas ataupun prototype layar sederhana. Yang selanjutnya itu menguji prototype pada teknik pengguna. Yang terakhir itu membuat tampilan yang sederhana dan memudahkan pengguna untuk menjalankannya. Jadi ini hal-hal yang harus diperhatikan untuk pembuatan antarmuka pengguna. Nah, jenis-jenisnya ini ada dua. Yang pertama itu adalah Command Line Interface atau CLI atau CLI. Ini artinya adalah dalam bentuk teks ya, Command Line Interface dalam bentuk teks. Nah, yang kedua itu Graphic User Interface atau yang dikenal dengan GUI ya, GUI. Nah, ini adalah dalam bentuk gambar, grafik, ikon dan kursor seperti itu ya. Kalau Command Line ini contohnya itu sistem operasi yang berbasis Unix. Contohnya adalah Linux, Macintosh, dan Android. Dan Microsoft DOS atau Command Prompt pada sistem operasi Windows. Ini kalau yang Command Line Interface. Nah, Graphic User Interface ini sudah berbentuk lebih menarik tampilannya dalam bentuk gambar, grafik, ikon, dan kursor di sini ya. Nah, jadi GUI terlihat lebih modern dan menarik dibanding dengan yang CLI ini ya. Pengguna dapat dengan mudah mengoperasikan sebuah sistem atau program tanpa harus menghafal perintah-perintah seperti pada di CLI ini. Kalau Command Prompt ini kan banyak sekali perintah-perintah yang harus kita hafal. Kalau di GUI ini tidak. Nah, ini adalah jenis-jenis antarmuka pengguna, itu ada dua tuh ya. Selanjutnya perangkat lunak pembuat antarmuka aplikasi. Nah, perangkat lunak contohnya ini untuk membuat antarmuka yang paling terkenal itu adalah Microsoft Visual Studio, yang di dalamnya ini adalah termasuk Microsoft Visual Basic 6.0. Ini yang nanti kita pelajari. Terus yang lainnya adalah NetBeans, Gambas, CodeBlocks, Lazarus, dan MonoDevelop seperti itu. Visual Basic bersifat event driven ya, event driven.
Untuk Visual Basic itu artinya program menunggu respon dari pengguna berupa kejadian atau event tertentu. Misalnya tombol diklik atau menu dipilih. Ketika event terdeteksi, event yang berhubungan akan melakukan aksi sesuai dengan kode yang diberikan. Ya, itulah salah satu Visual Basic, sifatnya bersifat event driven. Tuh. Jadi untuk Microsoft Visual Basic ini nanti kita akan belajar yang pertama itu cara instalasinya bagaimana, dan kita pelajari untuk selanjutnya di video selanjutnya nanti. Jadi di Visual Basic ini atau populer dengan VB ya, Visual Basic atau VB, itu merupakan aplikasi yang mudah dipelajari gitu ya. Visual Basic menyediakan fasilitas yang memungkinkan kita untuk menyusun sebuah program dengan memasang objek-objek grafis dalam sebuah form. Nah, Visual Basic itu nanti menggunakan bahasa pemrograman basic dalam pembuatan prosedur atau fungsi program. Nah, demikian pembelajaran kali ini mengenai antarmuka ya, atau interface. Nah, jadi yang perlu dipahami tadi yang pertama adalah definisinya. Jadi salah satu layanan yang digunakan untuk sarana interaksi antara pengguna dengan sistem komputer, yaitu pengguna adalah manusia, terus dengan sistem komputer dengan aplikasinya. Tadi kita contohnya dengan menggunakan Visual Basic. Ini definisinya. Terus tujuannya ini ada di sini semua sudah. Nah, yang harus diperhatikan ini jenisnya ada dua. Contohnya ini ya. Nah, demikian pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.